nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida amma ba'd. Puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulul Alam Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang penuh rahmat dari salam di bawahnya. Malam hari ini insya Allah kita sedikit membahas surat Al-Baqarah ayat 18, ayat yang kita hafal ya insya Allah. Hafal ayatnya? Surat apa tuh? At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 18. Kita keluarin dulu anak-anaknya biar main di luar. Aram-aram mainnya di luar. Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Apalagi ayatnya? Sini Pak Aus sibuk aja dari tadi dengar ini tausiah. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Ayatnya ambil. Saya juga bisa sibuk-sibuk mundar mandir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini sering nempel di proposal pembangunan masjid. Sering itu nempel. Cuman masalahnya kadang orang yang mau bikin proposal kadang cuma digunakan sebatas jualan doang gitu. Dia pikir yang namanya memakmurkan masjid hanya sekedar nyumbang, padahal bukan gitu ya. Jadi yang namanya memakmurkan masjid bukan hanya sekedar kita ikut nyumbang saja, enggak, beda, lain gitu ya. Tidak, karena kenapa? Karena yang namanya ya'muru itu tidak one off gitu. Yang namanya ya'muru itu. Ya'muru ini menggunakan fi'il mudhari. Yang namanya fi'il mudhari sekarang dan berkelanjutan. Itu ya'muru. Jadi yang namanya orang yang memakmurkan masjid bukan hanya sekali nyumbang gede kemudian udah gitu dia lepas tangan gitu. Itu enggak gitu. Nah, salah kaprah di kita kadang mengundang orang untuk bersedekah gitu kan dengan menggunakan ayat ini. Padahal harusnya gunakan ayat yang lain yang menggunakan ayat ini, karena ayat ini diperuntukkan buat orang-orang untuk menghidupkan masjid gitu, bukan untuk menyumbang masjid. Kenapa? Karena yang namanya nyumbang mah sarananya banyak, bisa masjid, bisa yatim piatu, apapun itu. Tapi ayat ini hanya digunakan buat orang-orang yang ingin menghidupkan masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah." Berarti sesungguhnya orang-orang yang ya'muru, amaro itu artinya makmur. Satu akar kata dengan kata umur, ya kan? Umur itu artinya Perintah. Amr itu. Umur itu urusan. Umur itu urusan. Bisa disebut apa namanya? Urusan. Itu umur. Iya. Ini amr, pakai ain. Amr perintah. Amr itu umur, makmur. Baitul makmur, misalkan rumah yang makmur itu apa ya? Ya seperti gini. Yang regeng. Gini. Gini loh. Meramaikan lah. Disebut umur, ya kan? Kelihatannya berjalan. Ya kan? Kita kan sering menyebut kata umur. Umur itu diserap dari bahasa Arab. Yang disebut dengan umur adalah jeda waktu yang kita isi dengan kebaikan, itu umur, gitu. Nah, jadi yang namanya umur sekali lagi bukan hanya sebatas panjangnya usia, gitu loh. Misalkan umur kamu berapa? Oh, sekarang udah 23 tahun. Nah, sesungguhnya kalau menurut kaidah bahasa Arab, umur itu sebanyak mana kita gunakan jeda waktu itu dalam kebaikan, itulah umur, gitu. Kalau misalkan usia kita 70 tahun, Pak Marzuki misalkan sekarang 17 tahun ya. 16 tahun misalkan. Dibalik ya. Oh, balik kita 16 tahun. Jangan gitu dong. Jangan buka kartu. Misalkan 16 tahun. Umur Pak Marzuki berapa? 16 tahun. Sesungguhnya, gitu kan? Sesungguhnya yang namanya umur adalah dibagi mana keburukan, mana kebaikan. Kalau kebaikannya misalkan 15 tahun, itulah umur 15 tahun itu. Kenapa? Karena umur itu jeda waktu yang diisi dengan kebaikan. Itu akar kata dari yang sebenarnya amaro itu.
Ya'muru artinya memakmurkan. Jadi memakmurkan di sini arah mengisi kegiatan-kegiatan dengan yang baik gitu. Itu ya'muru gitu. Dan tidak sekali jalan, tidak sekali apa namanya ya? Kalau gampangannya nyumbang ya. Kenapa? Karena banyak ayat ini dipakai untuk orang biar nyumbang gitu kan, menggunakan ayat ini. Sok carilah proposal manapun pasti menggunakan ayat ini gitu. Ya'muru gitu kan. Padahal harusnya ayat infak saja gitu kalau buat saya gitu ya. Itu mah bukan masalah prinsip ya. Cuman penempatan ayat saja. Kenapa? Karena ya'muru sekali lagi harus berkesinambungan gitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muru masajidallah, orang-orang yang senantiasa terus-menerus berkesinambungan memakmurkan masjid, man amana billah. Gitu. Jadi salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah adalah dia memakmurkan masjid. Makanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Qurtubi mengutip hadis ini. Pertama, barang siapa yang datang ke masjid, gitu kan, man jaa ilal masjid, barang siapa yang dia itu continue datang ke masjid, maka kalian harus husnudzon kepadanya, gitu. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang sering datang ke masjid, maka saya lupa teks hadisnya, di hadis di dalam tafsir Imam Qurtubi mengatakan bahwa barang siapa yang husnudzon ini anak-anak nih, sarang di luar. Barang siapa yang sering jalan ke masjid, barang siapa yang rutin pergi ke masjid, maka kalian harus husnudzon kepadanya. Ini perintah Nabi. Kenapa? Karena salah satu ciri kebaikan gitu. Kita hanya bisa melihat, menilai orang itu dari dohirnya. Dohirnya dia melangkahkan kaki ke masjid. Dohirnya dia berada di masjid. Sementara urusan batin Allah yang menilai, gitu. Jadi nggak boleh kita misalkan ngapain ke masjid, gitu kan? Ngapainlah di masjid, nanti dianggap pria lagi. Itu udah salah itu. Itu udah salah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisiknya berada di masjid, maka secara zahir dia kelihatan sebagai orang yang baik. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, barang siapa yang rutin berada di masjid, terserah itu komitmennya seperti apa ya, ada yang seminggu sekali, tapi ada keterikatan dengan masjid. Ya kan, kalau minggu subuh kemarin kan komitmen orang ke masjid itu ada yang seminggu sekali, ya kan, tiap Jumat, ada yang Ahad sekali, misalkan tiap Ahad, ada yang setiap subuh dia ke masjid, ada yang setiap asar dia ke masjid, ada yang setiap maghrib ke masjid, tapi ada komitmen gitu. Ada yang setiap tergantung ukuran rambut. Kalau ukuran rambut panjang dia ke masjid gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang kirim Pak Iman ya, ada kan? Ada, jadi nunggu rambut panjang baru ke masjid. Ada yang kayak gitu. Ada yang rokoknya habis gitu. Ada yang rokoknya habis di masjid. Ada yang kalau ke Pelitak misalkan baru janjian di masjid gitu. Ada yang kayak gitu. Itu komitmen orang beda-beda memang. Beda-beda komitmen itu. Sekali lagi komitmen orang beda-beda. Ada yang butuh raket, janjian di masjid. Nah, kita kan telepon Pak Marjuki di mana? Di masjid aja ya. Nah, bagus semuanya. Ketemu Pak Marjuki pengen minum kopi. Maksudnya komitmen orang beda-beda gitu kan. Itu. Tapi setiap orang, sesungguhnya orang beriman itu harus punya komitmen ke masjid. Ya biar bisa mingguan gitu kan. Tapi bertahap gitu, bertahap. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ada keterikatan dengan masjid, fahusnuzon maka kalian itu harus husnudzon dengannya gitu. Jadi harus bukan bersikap baik ya. Jadi berprasangka baik. Kenapa? Karena dia orang baik gitu. Kenapa? Karena dia datang ke tempat yang baik. Kecuali kalau misalnya ke masjidnya seminggu sekali, ke bioskop ke klubnya 6 hari, nah itu lain lagi. Mungkin karena dia punya aktivitas kerja, dia punya kegiatan-kegiatan lain mungkin, dan dia hanya bisa ke masjid, tapi dia ada keterikatan husnudzon sama orang heritage. Husnudzon sama orang tersebut. Apa tuh heritage? Ya, turun menurun. Pabrik coklat namanya. Kayak pabrik coklat. Itu. Kemudian kata Nabi di dalam hadis yang lain,
Barang siapa yang punya komitmen terhadap masjid, persaksikanlah bahwa dia sebagai orang beriman, gitu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang punya komitmen terhadap masjid, persaksikanlah, kata Nabi, bahwa dia sebagai orang beriman. Makanya jangan dianggap sepele gitu. Apa namanya? Datang ke masjid itu pahalanya besar loh. Ke masjid itu pahalanya besar. Walaupun hanya sekedar datang, tapi sesungguhnya pahalanya besar. Jangan manggut-manggut aja. Siapa manggil? Itu pahalanya besar. Jadi yang datang pemilihan ketua kemarin pahalanya besar Pak ya? Wah, besar. 2 tahun, ada yang 2 tahun sekali kan datangnya kan ya. 2 tahun sekali. Setiap pemilihan ada kayak gitu. Tapi punya kan berarti itu juga kan punya concern kan, punya perhatian. Ya, bulan puasa aja datang. Gimana tuh? Ada bulan puasnya enggak apa-apa. Yang penting punya komitmen gitu ya. Tapi ada yang menganggap ini bukan masjid, musola. Nanti aja lah itu. Ada lagi gitu. Itu lain lagi. Ada. Tapi yang jelas ini itu masjid gitu ya. Biarkan orang lain menganggap ini bukan masjid. Berarti kalau saya pikir ya ilmunya berarti kurang gitu ya. Ilmunya masih belum paham apa yang dimaksud dengan masjid. Aduh, keluar. Nah, kambuh lagi. Jangan, excuse me. Di dalam mainnya, nah. Jangan sedikit. Di dalam. Jangan jerit-jerit ya. Nggak bisa anak kecil. Teriak-teriak. Galakin dikit. Run. Don't scream. Gitu. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abi Sa'id dari Sa'id Al-Khudri. Kata hadis riwayat Imam Ad-Darimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul," apabila engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masjid, ada yang udah itu seling bolak-balik ke masjid lah gitu. Ya'tadul masjid, fashhadu, persaksikanlah lahu dia bil iman, dengan keimanan. Kenapa? Itu masih orang beriman. Jadi jangan dianggap sepele loh gitu. Kalau misalkan apa namanya, ya pokoknya bentuk keterikatan kita dengan masjid. Kalau sempat gitu kan, pulang kerja mampir masjid gitu kan. Ya nggak perlu nunggu apa namanya, nunggu orang banyak gitu kan. Kalau pokoknya ada keterikatan lah. Senang ngopi di masjid, nggak apa-apa, gitu kan. Awalnya misalkan dari ngopi dulu, bikin teh dulu, gitu kan. Hanya Pak Wan jangan dikunci, Pak Wan ya Pak Bambang ngopi di sini. Tiap Rabu ngumpul kan, itu membangun kecintaan terhadap masjid, gitu kan. Walaupun 2 minggu sekali, misalkan senior apa, ada rutinitas, itu membangun kecintaan terhadap masjid. Sekali lagi, mungkin awalnya mungkin hanya kumpul-kumpul kan, tapi lama-kelamaan kan ada kesenangan. Gak mesti orang kita itu berharap dari 10 orang suka semuanya, gak mesti. Mungkin dari 10 orang itu ada 2 orang ya, lengket gitu. Seperti Pak Hidayat ya, tiap subuh kan jadi rutin kesini gitu kan gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi nasihat lah buat kawan saya yang sedang tidak berada di sini, Pak Hendra itu ya. Insya Allah. Gitu. Maksudnya yang lain. Yang lain. Itu satu di sini Pak. Bukan Pak Hendra, Hendrajit. Mas Dwi aja ya. Gitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah berbeda tentang keutamaan masjid. Mana tadi hadisnya ya? Dari Abu Bakar Abdurrahman bin Qasim, panjang, disebutkan bahwa al-masajid majalisul kiram. Jadi masjid itu hampir semua masjid itu adalah majalisul kiram. Majalisul kiram itu apa? Tempat duduk yang mulia gitu. Jadi walaupun hanya sebatas ngobrol-ngobrol gitu kan, itu tempatnya udah mulia gitu. Tentu ya jangan ngobrolin yang aneh-aneh gitu ya.
ya ngobrolin apa namanya yang kita bisa ngambil pelajaran, bagaimana kita bertemu dengan orang, kemudian orang ini bisa membuat inspirasi buat kita dari pengalaman hidupnya gitu ya. Ngobrol dengan Pak Iman, oh tahu Pak Iman kayak begini, ngambil pelajaran dari Pak Iman begini. Ngobrol dengan Pak Marjuki, kenapa dia bisa strong gitu, Pak Marjuki. Oh ternyata tiap hari minum apa, itu kan obrolan yang baik. Karena gini, apapun yang diobrolkan di masjid, sekali lagi pasti tidak akan ngomongin yang macam-macam, betul tidak? Jadi apapun yang diobrolkan masjid, tidak akan ada keluar kata-kata yang buruk di dalam masjid itu, gitu. Apapun itu, jadi obrolan mubah apapun, gitu kan, pasti itu akan jadi ilmu, gitu. Kalau ngobrolnya di dalam masjid, kenapa orang tahu? Harus di dalam masjid jangan ngomongin yang aneh-aneh dong, gitu kan? Kenapa disebut sebagai majalisul kiram, tempat duduk yang paling mulia, gitu. Kemudian innalil masajid autadal malaikah apa ini bacanya jalasauhum in gobu yaftaqadunahum wa in maradu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang duduk di masjid itu dia akan disertai oleh malaikat, gitu. Kemudian kalau ada yang sakit di dalam masjid, aduhum, malaikat itu akan berdoa untuknya, gitu. Wa in kanu fi hajati a'anuhum. Kalau ada orang di dalam masjid itu punya keinginan, punya hajat, akan dibantu, akan dimintakan doa lah, akan diberikan pertolongan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sekali lagi masjid itu tempat yang mulia. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Ya kalau asalnya hanya senang-senang datang ke masjid, kumpul-kumpul, lama-kelamaan ubahlah bentuk kecintaan kita ke dalam masjid. Bentuk di dalam hati kita senang sholat di masjid gitu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa masjid merupakan tempat yang paling mulia, dan salah satu ciri orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang ya'muru. Ya'muru sekali lagi bukan hanya sekali nyumbang kemudian sudah, tapi yang namanya ya'muru adalah terus menerus berkesinambungan, ada kecintaan, ada kesenangan, ada ada keterikatan, ada kemauan untuk menghidupkan masjid. Sekali lagi bukan masjid yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan masjid. Ada sebuah hadis dari Imam Baihaqi, fi syu'bal iman, di antara cabang-cabang iman itu dari Amru bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu qala akhbarana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah mengabarkan kepada kami sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal masajid buyutilah fil ard, sesungguhnya masjid-masjid itu buyutilah fil ard, merupakan rumah-rumah Allah di bumi. Wa annahu lahaqqu 'ala Allahi ayyukramu min zarahu fiha, dan Allah itu memiliki hak, gitu kan, ala ayyukramu, dari untuk yukramu itu dimuliakan, min zarahu fiha, di antara oleh tetangga-tetangganya, gitu. Jadi Allah itu punya rumah nih di bumi. Rumah Allah itu bentuknya masjid. Nah, Allah itu punya hak untuk dimuliakan rumahnya itu. Oleh siapa? Oleh tetangga-tetangganya, gitu. Tetangga-tetangga siapa? Ya kita. Kita itu merupakan tetangga. Jadi kalau yang namanya tetangga itu kan dari sisi jarak dekat, gitu ya. Dari sisi waktu mungkin ada, itu jaroh gitu ya. Pokoknya ada keterikatan lah. Yang namanya tetangga ngerti enggak maksudnya gini. Kalau ke masjid kalau usahakan tiap hari, tapi logikanya begini, sederhananya gini. Kalau kita punya tetangga gitu kan. Tetangga kita itu tetangga yang kenal baik, kita kenal dengannya, sering ngobrol, kan ada waktu di mana kita ingin berkunjung gitu kan ya. Ingin mengunjungi, ngirim makanan gitu kan. Kan itu yukrim gitu ya, memuliakan gitu. Hazaru fiha, kunjungi gitu ya. Kunjungi gitu. Jadi masjid itu harus dikunjungi gitu. Sebagaimana kita memiliki tetangga yang baik gitu. Nah, Allah punya hak untuk dimuliakan dengan cara apa? Dengan mengunjungi rumahnya itu. Orang itu kan senang. Kalau orang baik ketika dikunjungi pasti senang.
Tapi memang tidak bisa disamakan karena ada tetangga, sesama tetangga itu tidak senang dikunjungi kan, gitu kan. Saya itu nggak senang kunjung dan nggak senang dikunjungi kan orangnya gitu kan. Tidak senang kunjung dan tidak senang dikunjungi ada gitu. Tapi kalau tetangga yang baik, ketika ada tamu dia senang. Yukrim dhaifah. Memuliakan tamu dan memuliakan jaroh. Jaroh itu tetangga, memuliakan tetangga gitu. Ini kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anal masajid, sesungguhnya masjid itu adalah buyutillah, rumah Allah di bumi. Wa annahu lahaqqu 'ala Allah, dan sesungguhnya ada hak buat Allah ayyukrama min zarahu fiha, supaya rumah Allah itu dikunjungi gitu. Oleh tetangganya. Ya, siapa tetangganya? yakni kita gitu ya. Kemudian innalil masajid awtadan hum umaraha wa in lahum jalasa'a minal malaikah taqadahumul malaikah yang tadi ini. Jadi insyaallah kalau kita berada di masjid, kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya hajat gitu ya, malaikat itu mendengar, malaikat itu akan memintakan tolong akan menolong kita dengan cara mendoakan gitu. Karena kenapa? Sekali lagi kembali ke yang awal bahwa yang namanya masjid makarimul majalis, tempat duduk yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah, kemudian didirikan salat di situ. Salat, iqamah, mendirikan, menegakkan gitu ya, bukan sekedar melaksanakan. Wa ataz zakah, kemudian apalagi menunaikan zakat, memberikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut illallah kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa, asa itu dalam bahasa Arab disebut cita-cita gitu. Asa itu cita-cita, harapan gitu. Yang namanya harapan, asa di sini ada sebuah usaha yang luar biasa gitu ya. Jadi gini misalkan, seperti kita mengeleskan anak gitu. Kita itu punya anaknya itu mungkin otaknya pas-pasan gitu. Otaknya itu pas-pasan, IQ-nya pas-pasan gitu ya. Kemudian orang tua ini berusaha memasukkan anak itu ke tempat les misalkan. Nah itu asa gitu. Mudah-mudahan nanti nilainya jadi nambah gitu. Nah makanya asa di sini ulaika ayyakuna minal muhtadin. Dengan dengan sering ke masjid, kemudian mendirikan sholat, memberikan zakat, kemudian dia tidak takut kecuali kepada Allah, asa ayyakuna minal muhtadin. Semoga orang ini menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin itu adalah kelompok yang sudah mendapatkan petunjuk. Artinya Allah akan menjaga hidayah tersebut gitu. Allah tidak akan mencabut lagi hidayah tersebut. Ini muhtadin gitu. Muhtadin itu sekali lagi asa ayyakuna minal muhtadin, agar Allah menjaga kita dalam hidayah. Agar Allah menjaga kita dalam petunjuknya, sehingga Allah tidak mengambilnya lagi. Itu muhtadin. Dengan cara apa supaya kita menjadi orang-orang yang muhtadin? Dengan cara yaitu tadi, menjaga aktivitas-aktivitas tadi. Ya kan kalau gabung datang ke masjid pasti ketemunya juga dengan orang-orang baik, betul tidak? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu harus husnudzon sama orang yang punya keterikatan dengan masjid. Fashhadu bi anna lahu mukmin. Persaksikanlah bahwa orang yang sering datang ke masjid itu sebagai orang mukmin. Makanya Allah menggunakan menutup ayat ini dengan fa'asa, mudah-mudahan dengan cara-cara tadi engkau itu berada dalam kelompok orang-orang yang muhtadin. Maksudnya muhtadin itu dalam petunjuk, senantiasa dalam petunjuk, tidak dicabut lagi gitu petunjuknya gitu. Kenapa? Karena menjaga komitmen tadi. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan.
Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Satu lagi hadis. Satu lagi nih, bagus hadis ini. Tunggu. Man masya fi dzulamatil lail ilal masjid atahu wa nuran yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya, barang siapa yang melangkahkan kaki fi dzulumatil lail, di dalam kegelapan malam. Dalam kegelapan malam ilal masajid, ke masjid, atahullah, maka Allah akan mendatangkan dia, Allah akan mendatangkan baginya nuron, cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat gitu. Ya kan, makanya ada orang yang Isa tetap menjaga Isanya, tidak pernah lepas. Mungkin dari hadis ini itu komitmen kita terhadap masjid gitu ya. Jadi barang siapa yang masya, melangkahkan kaki di dzulumatil lail, pada malam hari, ilal masjid, ke masjid, atahullahu nuron yaumal qiyamah, Allah akan mendatangkan cahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian ada lagi udah itu saja lah. Insyaallah Hadis yang tadi, hadis yang pertama tadi. Persaksi kanan tadi diulangi lagi hadisnya. Hadis yang tadi itu Iya, pas hadis. fashhadu bi anna lahu mu'min. Mana lafalnya? Mana hadisnya tadi? Hadis tadi itu fashhadu lahu bil iman. Fashhadu lahu bil iman dari Sa'id Al-Khudri. Gimana persoalannya? Hadisnya? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kemudian disambungkan dengan ayat innama ya'muru masajidallah. Terus ini. Summa alam alif